syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus yang terindah. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhan semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus yang terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Ku mengucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus Kau terindah. Sekali lagi katakan, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah dan rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus Kau terindah. Rancangan-Mu indah dan rancangan-Mu indah selalu, selalu, selalu yang terindah, selalu, selalu yang terindah Tuhan Yesus Kau terindah. Haleluya. Oh, Kau terindah bagi kami. Kami mengucap syukur. Kau terindah dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur.
bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur atas rancanganmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Tuhan, kalau kami masih bisa bersekutu, semua karena kasih karunia-Mu saja Tuhan. Kembali kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Agar kiranya firman-Mu dapat menyegarkan setiap kami Tuhan. Kami taklukkan pikiran kami dan perasaan kami. Engkaulah yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Karena Engkau ada di sini Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Oke. Shalom Pak Lunggu. Shalom, selamat pagi semua. Baik. Tuhan ya. Haleluya. Ada yang mau sharing pagi ini? Ada yang di radio? Jo? Ada yang di radio, Jo? Radio belum buka ya? Radio belum buka? Radio, Jo? Suara nggak kedengaran, Jo? Ya? Ada? Oke, baik. Oke. Mari kita mulai. Apakah mudah bagi Tuhan untuk menjadi manusia dan datang di antara mereka, melaksanakan semua pekerjaan penyelamatannya? Bagaimana mungkin manusia yang telah tercebur ke dunia orang mati dapat memenuhi tuntutan Tuhan? Banyak sudah malam-malam tanpa tidur yang telah diderita Tuhan demi pekerjaan umat manusia. Dari tempat yang tinggi sampai ke kedalaman yang paling rendah. Dia telah turun ke neraka, hidup tempat manusia tinggal untuk melewati hari-harinya bersama manusia. Dia tidak pernah mengeluh tentang kejorokan di antara manusia. Dan dia tidak pernah
mencela manusia karena ketidaktaatannya, tetapi menanggung penghinaan terbesar sementara dia melakukan pekerjaannya sendiri. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi milik neraka? Bagaimana mungkin dia menghabiskan hidupnya di neraka? Tentu saudara, itu kan tak pernah terpikirkan selama ini oleh kita, saudara. Kita pikir neraka dan sorga itu adalah satu tempat tujuan gitu, di mana Tuhan sudah tinggal di sana, di mana sorga adalah tempatnya Tuhan, sementara neraka adalah nanti tempat penghukuman manusia. Cara berpikir manusia selalu demikian. Namun melalui firman ini, coba lihat saudara, neraka itu adalah tempat tinggal manusia sekarang. Neraka itu adalah tempat yang paling dalam. Neraka itu adalah tempat penyiksaan gitu, saudara. Sementara saudara, konsep manusia itu sudah selama ribuan tahun keliru, saudara. Setiap manusia itu begitu malangnya menunggu kematian gitu, untuk masuk ke salah satu tempat itu, saudara. Selalu kan perjuangannya di situ. Apalagi dengan firman Tuhan sudah mau datang gitu. Tuhan segera datang gitu. Nanti dia akan datang, akan menghakimi gitu. Karena itu kan suatu konsep yang selama ini saudara telah menguasai pikiran manusia gitu. Sementara saat ini sebetulnya manusia semua sudah hidup di neraka gitu. Tergantung tingkatannya. Sudah hidup di dunia orang mati. Orang-orang nampak hidup. Kalau orang mati mereka anggap mereka ada di dunia orang mati. Sementara menurut Tuhan, orang yang hidup di luar Tuhan gitu, kalau mereka tidak punya hidup lagi, berarti mereka sudah mati. Mereka hanya mayat yang hidup gitu. Ketika manusia hanya mengerjakan segala sesuatu, berjuang untuk supaya survive gitu ya, supaya bisa dipandang orang, supaya bisa nanti menyekolahkan anak-anak sampai besar, sampai mereka punya menikah gitu. Orang-orang Batak membuat satu kebanggaan ketika meninggal kalau sudah sahur matua gitu kan. Nanti kalau meninggalnya itu sudah sahur matua, tangannya itu terbuka gitu. Jadi ketika orang lihat, oh tangannya terbuka berarti dia sudah sahur matua. Oh, ditanya semua keturunannya, tandanya adalah semua sudah menikah gitu. Lalu nanti kalau sudah seperti itu, oh ini adatnya itu harus pakai daging yang dipotong itu uh, bukan B2 gitu ya, tapi kerbau misalnya gitu. Nah, saudara, kematian yang seperti itu sajalah yang dikejar oleh orang-orang tua, saudara. Oh nanti mereka punya kuburan sendiri gitu. Dengan bangganya kalau semua sudah kumpul satu opung di situ gitu. Wah itu sesuatu yang luar biasa. Orang di kampung, di tempat di mana kuburan keluarga itu ada, wah itu harus permisi kepada mereka gitu. Ya seperti itulah adatnya dan terus terjadi saudara, tahun-tahun demikian, puluhan tahun bahkan ratusan tahun saudara. Telah demikian adanya saudara. Yang diharapkan ketika sudah ini saudara, kalau misalnya orang tuanya punya tanah gitu ya, nanti selama hidupnya dia gitu. Tadi kemarin saya berbincang-bincang dengan teleponnya Kiel gitu, wah ceritakan sudah dibangunkan rumahnya untuk anaknya gitu. Ini dulu rumahnya si ini dulu di sana, ini
Saya tidak mau nanti ketika saya meninggal, nanti mereka itu bertengkar. Jadi sejak awal sudah dibagi-bagi. Saudara, ya kehidupan manusia seperti itu. Lalu nanti dia meninggal, lalu ya dia akan menjalani satu kehidupan yang tak pernah terpikirkan. Ketika dia nanti meninggal, dia akan perhatikan mungkin keturunannya. Apakah mereka bahagia atau tidak. Seperti itulah yang terjadi. Apalagi kalau kita renungkan gimana dulu saudara ketika kita itu ada masih mengikuti apa ya, ada di RTM dulu. Bagaimana kita melihat tentang kehidupan di dunia orang mati gitu, saudara. Seperti kehidupan di dunia orang hidup ini. Sebetulnya sama-sama, semuanya kan ada di dunia orang mati. Ada di neraka sebetulnya. Tempat pemurnian. Tapi saudara, dengan keadaan seperti itu pun dikatakan tadi saudara, dia itu dari tempat yang tinggi sampai ke kedalaman yang paling rendah, dia telah turun ke neraka. Selama ini kan kita berpikirkan saudara, Tuhan itu ada di sorga. Jadi kalau kita mati, kita nanti masuk sorga. Jalan kemana, tempat kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ kan. Bayangan kita itu tempat yang indah. Tapi bagaimana saudara dia ada di tempat yang indah? Sementara ciptaannya atau manusia yang di dalamnya ada rohnya. Di mana melalui manusia itulah dia datang kembali saudara. Ingat saudara bagaimana ketika dia pilih murid-muridnya saudara. Lihat bagaimana saudara. Dia pisahkan mereka. Lihatlah betapa hati Tuhan itu apa ya, miris ya melihat murid-muridnya sendiri seperti itu. Namun dia tetap saudara melakukan pekerjaan. Setelah murid-muridnya mati juga ya. Dia hanya mendapatkan beberapa orang. Kehidupan itu kan terus berlanjut lagi saudara. Bayangkan ketika pengalaman-pengalaman mereka dibuat menjadi kebenaran gitu saudara. Siapa yang berani mengucapkan firman Tuhan? Sementara murid-muridnya sudah mengajarkan Tuhan segera datang. Ada lagi yang melanjutkan cerita selanjutnya. Karena manusia berikutnya telah mentahbiskan Alkitab. Itulah firman Tuhan saja. Segala sesuatu berikutnya harus berdasarkan kitab perjanjian baru dan kitab perjanjian lama itu. Bukankah itu telah mengurung Tuhan? Bukankah itu sudah mengakang Tuhan? Sehingga konsep manusia, saudara, pokoknya Tuhan itu harus penuh. Bukankah itu sesuatu yang sangat miris sekali, saudara? Tapi Tuhan tetap melakukan pekerjaannya. Sampai pada akhirnya, saudara, sekelompok orang ini, dan sekelompok orang di mana-mana, orang-orang tertentu yang sudah mulai keluar dari pengertian-pengertian yang lama, yang sudah berani menerima, kalau menerima firman, kalau Yesus sudah datang, kalau Tuhan sudah datang kedua kali, mereka-mereka ini saudara ditekuni oleh Tuhan, saudara. Saudara sama. Walaupun masih banyak konsep-konsep di dalam pikiran kita yang harus dibuang. Apalagi saudara, kesombongan kita saudara, kesombongan manusia yang kalau dikasih sudah tahu sedikit, sudah merasa sudah tahu semuanya, tidak perlu lagi dengan orang lain, tidak menerima lagi yang lain. Dia menjadi eksklusif. Sementara Tuhan, coba lihat, turun ke neraka, hidup tempat manusia tinggal untuk melewati hari-harinya bersama manusia. Dia tidak pernah mengeluh tentang kejorokan di antara manusia. Dan dia tidak pernah mencela manusia karena ketidaktaatannya. Tetapi menanggung penghinaan terbesar
sementara dia melakukan pekerjaannya sendiri. Cobalah bayangkan, saudara, ketika saudara ada di tengah-tengah manusia seperti itu. Kan itu artinya, saudara. Kan selama ini kan, saudara, pikiran kita itu kan kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita itu kan mau tinggal dalam damai sejahteranya kan. Cobalah, saudara, ketika engkau dibawa, kan ini kan dikatakan ke neraka, turun ke neraka. Kan sebetulnya turun itu ke tempat kita. Neraka itu kan tempat ketakutan, saudara. Neraka itu kan tempat penyiksaan, saudara. Neraka itu kan tempat raungan. Ketika saudara ketika kami bicara kemarin di luar itu ya, bicara mengenai tante yang harus kira-kira digusur lah dari situ gitu, dari rumah itu. Jadi walaupun dia itu sebetulnya boleh dikatakan gila gitu ya, atau stres lah gitu, tapi kan dia mengerti juga apa yang kami bicarakan karena kami bicarakan di luar gitu. Saudara, ketika mungkin dia sering tengkar dengan opung itu gitu ya, tapi saudara ketika dia kehilangan mamanya gitu ya, kan walaupun demikian saudara, keberadaan mamanya itulah yang mungkin masih membuat dia bisa ada di situ, saudara. Ketika kami bicarakan itu dia dengar gitu ya. Saudara, dan ketika itu kan sudah dipanggil juga. Kamu tahu nggak? Kamu harus baik-baik di sini. Kamu harus ini. Mama sudah meninggal. Siapa nanti lagi yang ini kamu? Kamu jangan jahat-jahat nanti. Ketika sebelum tahu kalau tempat itu masih diberikan gitu. Saudara, dalam keadaan seperti itu, saudara, dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar, kan, dia sudah nyaman dengan keadaan seperti itu. Ketika dia dibicarakan seperti itu, dan selama ini kan gak ada yang perhatikan. Ada sudah ketika teleponnya sudah mulai diperbaiki gitu ya, supaya agak nyaman sedikit. Saudara, bukankah itu neraka, saudara? Keadaan yang seperti itu. Lalu kira-kira seperti itu, saudara. Kalau kita dengarkan firman ini, saudara, dari tempat yang tinggi dia turun ke tempat yang paling rendah. Dunia tempat kita tinggal. Jika saya lama juga cerita-cerita ya, di sini coba kita dan ya kerjanya terus kayak gini lah. Ya paling duduk-duduk aja di sini gitu. Ya karena dia punya sakit asam uratnya tinggi sekali gitu. Sehingga kemana-mana itu sulit sekali. Ya masih bisa kan, tapi kalau sudah ini kambuh gitu harus minum obat, tergantung dengan obat itu. Ya kehidupannya tinggal tunggu mati ya. Ya dari depan, yang saudara dia masih mengurus dengan keladang karena ini kan peninggalan memburu gitu ya. Ya masih inilah gitu. Tapi kehidupan yang seperti itu kan apa ya? Bukankah itu membosankan, apalagi panas sekali lagi sini. Kadang-kadang di luar pun itu wah anginnya nggak ada juga. Kalau nggak ke depan abunya banyak juga. Ya walaupun punya segala sesuatu, tapi ya seperti itu, saudara, nunggu mati saja.
Saudara, hari-hari yang akan dilalui oleh para orang-orang tua, saudara. Bukankah hari-hari yang saudara, bersyukurlah kita punya hidup, saudara. Bersyukurlah kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Renungkanlah, saudara. Lalu cobalah pahami, saudara. Cobalah ketika firman Tuhan kita dengarkan hari ini tentang bagaimana Tuhan turun bahkan ke neraka tempat tinggal manusia. Artinya begini, saudara. Kan dikatakan di situ Tuhan tidak pernah mengeluh, gitu. Tapi kita mengeluhkan ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang mungkin seperti di neraka. Di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan, kesukaran sekalipun, penderitaan yang sangat berat sekalipun, itu adalah berkat terindah dari Tuhan. Tiap hari, saudara, ketika dengar gitu ya, cerita-cerita orang yang adalah penderitaan. Yang satu kemarin baru nikah setelah istrinya meninggal gitu ya, kebiasaan juga. Sementara yang satu juga cerai gitu. Jadi di usia 40-an ya mereka menikah gitu ya. Yang satu sudah punya cerai, yang satu istrinya meninggal. Kemarin dia datang sini. Kebetulan kan mereka menikahnya itu pas kami berangkat dari sini hari Sabtunya gitu. Kami berangkat Kamis kan, terus menikahnya itu Sabtu gitu. Jadi biasanya di sini nggak ada pergi ya, terus Sinambur juga nggak pergi gitu. Ketika datang ke sini dia ini dipanggil sama Sinambur gitu. Ketika kami duduk-duduk gitu, sini dulu katanya, lalu disalam gitu. Selamat dulu lah ya, mohon maaf yang kayak gitu. Lalu dia cerita, wah memang gak kuat ini, bagaimana ini langsung istilahnya ketika dia mengatakan harus menikah gitu. Yang ngurusin anaknya di rumah gitu. Dan memang katanya pestanya itu wah luar biasa ramai sekali gitu. Ceritakan gitu. Karena orangnya itu ramah gitu. Saudara sama marganya kan dengan ada saya di sini gitu. Saudara, belum lagi yang lain, ada yang ibu-ibu bawa dua anaknya kembar gitu ya. Kenapa nggak ditinggal di rumah gitu? Nggak tahu, ama saya itu katanya aslinya suaminya gitu. Apa gitu, pokoknya dia dengan kesal lah gitu. Baru sakit sedikit aja, kalau tuh disuruh anak-anaknya semua yang ini yang kerja gitu, jadi rumah gitu. Dengan muka kesal gitu, walaupun di ini dinasihatin sama si yang guru itu gitu ya, tapi mukanya itu gimana gitu. Saudara, inilah dunia manusia gitu. Kalau kita perhatikan, kalau kita masuk lebih dalam, kalau kita perhatikan gitu. Saudara, dengan firman ini saudara, konsep kita tentang Tuhan itu mulai dibongkar oleh Tuhan. Dengan mendengarkan kebenaran ini, saudara, perlahan saudara, kita harus menerima pola pikir Tuhan, konsep Tuhan. Jangan terus pertahankan konsep kita, saudara. Kira-kira saudara, kalau saudara ada di pihak Tuhan, kita ini semua anak-anaknya, semua yang tadi yang saya ceritakan itu kan adalah
dirinya Tuhan. Dia tidak pernah menghendaki satu orang pun itu binasa. Walaupun manusia itu tidak mengerti akan Tuhan. Walaupun saudara dengan segala kesibukan yang ada seperti yang saya katakan dengan handphone, dengan apa gitu, telah menarik perhatian manusia. Saudara. Ada di sini anak Sinambul itu kan tinggal gitu ya. Tadinya kan dia yang paling bungsu lah gitu. Dari semuanya gitu. Yang di kampung itu yang bungsu laki-laki yang tinggal gitu. Di sini itu kan dia punya anak gitu. Satu agak lambat lah gitu. Karena ceritanya dulu kan mereka di Jakarta waktu setelah selesai COVID itu mereka ke sini gitu. Jadi ternyata si bungsu ini di sekolah, maksudnya anak Sinambur yang perempuan ini sekolah teologi ya ternyata gitu. Jadi di Jakarta itu mereka kerja di, saya pikir ngajar, tapi ternyata kayak di apa ya, kayak sekolah autis itu gitu. Jadi ternyata ya dia ngajar di situ, tapi sementara dia punya anak juga seperti itu, karena katanya pembantunya dulu itu sering kasih, dari kecil sudah kasih handphone gitu. Wah, anaknya cantik sekali gitu, berapa yang 5 tahun. Dan sementara si suami ada di Jakarta gitu ya, juga ternyata ngajar di, dia bukan orang Batak gitu. Sementara si ininya ya sinilah gitu, pisang gitu. Dengan anak seperti itu juga anak orang lain bisa diajar dia, sementara anak sendiri ya harus diterapi lah. Kan itu kan satu ini ya, kompleks ya, satu yang bertolak belakang. Ya, dia menjalani kehidupan dari yang tadinya dulu dia sudah mungkin sudah cukup baik di Jakarta, dia harus pergi ke ladang di sini gitu ya. Saya lihat kemarin sudah dibawa beca gitu. Arti umurnya itu paling masih 30-an lah. Tapi saya, karena Sinamboro bilang eh ya dia sering dari pulang itu ke rumah aja gitu. Kalau dulu dengan adiknya saya ini kan itoknya itu dulu ada yang dulu anak komsel kami ya di Batam gitu. Kalau itu kan ya cukup dekat lah dulu gitu. Kalau yang ini kan saya yang pengen bicara tapi ya nggak pernah ketemu gitu ya. Tapi ketika sore-sore saya dulu saya lihat gitu ya, bawa becak motor itu dari landangnya gitu. Jadi seperti itu ya. Dari yang tadinya istilahnya gimana di Jakarta gitu ya, hanya ngajar mungkin, tapi ketika balik ke sini jadi kerja seperti itu, betapa kerasnya kehidupan gitu. Dan itu akan berjalan terus saudara. Dan tahukah saudara, semua keadaan manusia itu, bayangkanlah saudara ketika opung-opung kita, mungkin janganlah opung kita dulu, bapak saya lah mungkin, kan semua kan anak-anak dari istri yang pertama kan adalah anaknya dia juga. Lalu ketika dia memperhatikan keturunannya, kan semua keturunannya, mungkin ada yang sudah yang jadi muslim atau apa, kan itu kan keturunan dia. Itu kan bagaimana dia memperhatikan semua. Kalau saya katakan kepada saudara, bapak saya berbahagia lihat hidup saya ketika saya berjumpa dengan Tuhan, ketika saya menerangkan Tuhan yang ada di dalam pikiran dia, ketika saya ceritakan misalnya ketika dulu dia ada di Batam gitu, ketika saya belum menikah gitu. Dan bayangkan sekarang Tuhan itu di sorga. Seandainya gini saudara, kayak bapak saya misalnya, dia kunjungilah semua anak-anaknya gitu. Misalnya dia pergi ke uh, dari anak yang pertama misalnya, oke, dia kunjungi kan anak yang pertama misalnya, oke, menantunya di mana gitu sekarang masih hidup gitu. Lalu dia pergi ke cucu-cucunya, sama lebih dia pergi ke anak yang kedua, anak yang ketiga.
handphone. Ya, lalu perhatikan ya, bagaimana ketika seorang orang tua melihat anak-anaknya bertengkar satu dengan yang lain. Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan ketika dia pilih kita, saudara, kadang-kadang kan kita egois ya. Saya jadi diam aja, perhatikan saya duduk gitu ya di situ gitu. Lalu dulu saudara, ketika saya ingat saudara, ketika dulu masa-masa saya mendoakan orang, itu rasanya saya pergi kemana-mana mendoakan orang. Rasanya apa ya? Di mana-mana saya sangat dirindukan oleh Tuhan, oleh orang-orang. Bahkan saya ingat ketika pergi sebuah wah, kemana-mana rasanya dunia itu menjadi hidup, saudara. Tapi ketika perjalanan ini, saudara, terakhir kali ini, saudara, itu saya benar-benar, saudara, saya merenung gitu, saudara. Saya duduk di sana, gitu ya, di luar sana. Ini rumah panjang sekali, saudara. Itu dari depan ke belakang itu ada 50 meter, saudara. Jadi ketika kita ke depan sana, itu ya ada saya sibuk dengan jualannya, gitu. Artis terkurung di jualannya, saudara. Makanya dia itu tetapkan pokoknya hari Minggu nggak buka gitu. Itu dipaksa terus harus buka sama penduduk sini, saudara. Begitu buka, saudara, nggak henti-hentinya, saudara, sampai malam, saudara. Ini praktis ya, disitulah dunia. Lah ada, haleluya lah, saudara. Paling saya sampai mungkin ada 1 jam lebih, saudara, saya cuci piring, saudara, menunggu semua. Saya pikir sih nanti adik saya malu kali kalau saya nyuci gitu. Kalau saya keringat sampai basah baju semua gitu. Ya memang nggak tercover, sudah. Anak-anak juga semua sibuk les juga gitu ya. Karena dengan cara itulah mungkin eh supaya anak-anak tidak main game terus gitu ya. Yang paling kecil lah yang ini ya teman saya lah gitu di sini cerita-cerita gitu. Yang bungsu ya. Secara mungkin menurut orang, saudara, dengan keadaan kayak gitu itu baik ya. Ketika saya melihat itu, saya merenungkan, iya ya, betapa menderitanya kami manusia ini. Satu sisi si Namburu mungkin sudah nggak ada kerjaan juga gitu ya. Tapi dengan misalnya duduk-duduk aja pun seperti itu, yang menderita juga. Ya, walaupun ya semua sudah anaknya sudah baik gitu ya. Ya mungkin kalau yang bungsu itu mungkin jadi pikiran dia. Dia punya cucu juga yang seperti itu gitu ya. Tapi puji Tuhan perkembangannya sudah lebih baik, katanya sudah bisa nyanyi. Saya ajak ngobrol, sudah umur 6 tahun gitu. Dengan sudah dikatakan, dia tidak pernah mengeluh tentang kejorokan di antara manusia. Dan dia tidak pernah mencela manusia karena ketidaktaatannya, tetapi menanggung penghinaan terbesar sementara dia melakukan pekerjaannya sendiri. Bagaimana Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan menjadi milik mereka? Oh, milik neraka, ya kan? Bagaimana mungkin dia menghabiskan hidupnya di neraka? Tetapi demi semua umat manusia, agar seluruh umat manusia dapat menemukan istirahat lebih cepat, dia telah menanggung penghinaan dan menderita ketidakadilan untuk datang ke bumi dan secara pribadi masuk ke dalam neraka, dalam tanda kutip, dan dunia orang
ke dalam sarang harimau untuk menyelamatkan manusia. Itulah keadaan yang sebenarnya kalau Tuhan mau berterus terang. Saudara. Tapi kan kita akan bilang, bagaimana mungkin dia ada di dalam lautan, tinggal bersama dengan manusia yang ada di dalam. Bukan karena itu tempat penghubungan. Tapi memang kenyataannya begitu. Itulah hati Tuhan. Kita pikir ketika kita dipenjarakan, kita pikir kita sudah dibuang. Kita sudah tahu ketika saya telepon ke yang punya rumah yang saya bilang di tempat tante saya itu ya, di samping rumah itu. Dan dia kasih izin lah gitu. Ya gimana kita mau usir, apa kita usir dia? Kita seret dari situ untuk keluar dari rumah itu nggak mungkin kan. Dia bilang, ketika kasih izin seperti itu, semua tante-tante saya itu ketika saya tante saya yang tahu dia ngucapin perasaan juga dia bilang sama saya jangan hanya ngomong lagi, oke kalian pendeta di sini, pendeta itu adalah untuk melayani secara nyata. Saya bilang jangan pintar ngomong. Saudara, walaupun saudara saya merasa ketika saya bicara itu saudara, ya mungkin menyinggung orang gitu. Tapi karena saya tahu hati Tuhan. Bagaimana mungkin manusia berhak untuk menentang Tuhan? Alasan apa yang dimilikinya untuk mengeluh tentang Tuhan? Bagaimana ia masih memiliki nyali untuk memandang Tuhan? Tuhan dari sorga telah datang ke negeri yang paling kotor dan jahat ini tanpa pernah melampiaskan keluhannya atau berkeluh kesah tentang manusia. Tetapi sebaliknya, dengan tenang menerima kerusakan dan penindasan yang disebabkan manusia. Tidak pernah dia membalas tuntutan-tuntutan manusia yang keterlaluan. Tidak pernah dia menuntut manusia secara berlebihan dan tidak pernah dia membuat tuntutan yang tidak masuk akal terhadap manusia. Dia hanya melakukan semua pekerjaan yang dikehendaki oleh manusia tanpa mengeluh, mengajar, mencerahkan, menegur, memurnikan lewat firman, mengingatkan, menasihati, menghibur, menghakimi, dan mengungkapkan gitu atau mewahyukan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Cuman mari kita perhatikan bagaimana hidup kita. Apakah kita melihat ketekunan Tuhan ini sudah? Apakah kita menghargai kesabaran Tuhan? Apakah kita memberikan waktu untuk merenungkan semua tentang Tuhan ini sudah? Coba respon kita ketika kita mendengarkan perkataan. Bukankah selama ini saudara kita itu egois? Dengan kita mendengarkan firman ini saudara, yang merenung gitu ya. Satu sisi saya tidak tahu bagaimana memulainya gitu. Dulu ketika saya sudah memulai, saya berbicara dengan orang, saya mendoakan mereka. Ketika kemarin saya mengunjungi mak tua saya yang di itu ya, sebelum berangkat, jadi dari rumah sudah berangkat itu, ya kami singgah dulu ke sana. Dan
Tentu saudara keadaannya gimana? Tidak seperti yang dulu gitu. Saya datang ya. Ini saudara dalam hati saya ini, gimana Tuhan caranya saya membagikan hidup yang engkau punya itu kepada orang tua seperti ini? Caranya gimana memulainya? Bahasa apa yang harus saya pakai? Ya kan? Kalau saudara kan udah mengerti, bisa mengerti perkataan. Tapi bagaimana dengan berbicara dengan orang-orang seperti itu? Sementara umur dia sebentar lagi sudah mau kembali gitu. Sudah sama umurnya dengan si Opung yang meninggal sudah. Saudara, kalau orang tua seperti itu, ketika ada mendengar tentang bagaimana misalnya orang yang sudah tua seperti itu lalu diadati gitu, nanti dia merenungkan gimana nanti kalau aku meninggal, apakah aku bisa seperti itu? Sementara saudara abang itu istrinya sudah meninggal, terus anak-anaknya juga gimana gitu. Nikah gitu. Kami juga nggak tahu gimana keadaan dia. Tempat orang yang seperti itu. Ada cucunya tinggal di situ ketika saya salam gitu ya. Sampai bilang tega juga ya kamu itu nggak nggak datang ke sana gitu ya. Dia kan jemaat situ juga gitu. Saya salam gitu. Tega kamu nggak datang ya. Saya nggak mau. Ya gimana jaga opung katanya. Padahal bisa. Tapi jarak yang sedekat itu sudah tidak mau datang. Ya, saya cuma bilang, juga. Itu ada anak yang paling besar itu kalau misalnya masalah gitu telepon saya di Batam ditelepon dulu, tapi kan dia tahu saya datang ke Batam si Bolga gitu nggak datang. Saya kan kalau datang jumpa kan saya bisa mendoakan secara langsung kan. Bisa bicara sama di Sibolga, paling berapa kilometer dari rumahnya ke Sibolga, kayak dari Piayu ke rumah ke Tembesi aja nggak sampai. Saudara, ketika melihat semua itu saudara, kita hanya sebagian kecil daripada langkah Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan? Saudara, Tuhan itu mencari orang-orang yang bisa dipakainya, saudara. Siapa yang bisa dipakai? Perjalanan kita masih panjang, saudara. Tapi Tuhan itu dengan tekun, saudara, menuntun kita. Ketika konsep kita itu mulai berubah, saudara, ya, ke arah konsepnya Tuhan, maka secara perlahan, saudara, kita akan tahu kemana Tuhan pergi. Seperti yang saya ceritakan sama saudara. Bagaimana saya mau memulainya? Saya tidak tahu. Memang sudah setiap kali sudah ketika saya sudah merenungkan seperti ini, ketika saya mulai bicara, kan Tuhan ingatkan kembali apa yang kemarin saya lakukan. Gitu. Kadang saya seperti nggak tahu mau bicara apa. Gitu.
Saya itu seperti orang yang eh, tidak bisa bergaul. Orang datang, saya bilang, gitu. Saya mau ngomong gimana gitu. Ketika saya ingat kembali dulu ketika bicara dengan orang-orang mungkin bisa bahagia gitu ya, mendengarkan firman Tuhan. Tapi kali ini sudah tidak melihat itu. Dia hanya melakukan semua pekerjaan yang dikehendaki oleh manusia tanpa mengeluh. Meskipun dia telah menghapus harapan dan nasib manusia, langkah-langkah manakah yang dilakukan Tuhan yang bukan demi manusia, yang bukan demi nasib manusia? Perhatikan saudara ya. Meskipun dia telah menghapus harapan dan nasib manusia. Saudara, kan kalau kita merenungkan gitu ya, dengan yang kita jalani sekarang, kan seolah-olah kan harapan itu tidak ada lagi. Karena begini saudara, ketika kita mencoba, oh nanti akan begini, ingat ketika kita buka pelayanan kita itu yang ketika sekarang sudah jadi 3 ruko. Ingat saudara, ketika kita dulu buka di mana itu yang pertama kita sewa ruko itu di Greenland itu kan, wah 2 tahun itu, wah lihat hasilnya. Ketika dia tidak ada di Imperium, ketika kita mulai buka ini kan, orang pada pergi, rasanya gitu saudara. Rasanya kita itu kan kayak nggak ada pengharapan ini. Dan ternyata saudara, dikatakan dalam firman Tuhan ini, meskipun dia telah menghapus harapan dan nasib manusia. Tadinya sudah saya pikir sudah ketika dibawa Tuhan kemana-mana gitu. Saya pikirkan begini sudah, saya nanti akan bicara sama setiap agama. Itu pikiran saya dulu. Tapi tiba-tiba saudara konsepnya berubah gitu. Tuhan suruh diam gitu. Tapi lihat dikatakan, yang manakah dari langkah-langkah itu bukan demi kelangsungan hidup manusia? Yang manakah dari langkah-langkah itu bukan untuk membebaskan manusia dari penderitaan ini dan dari penindasan, kekuatan, kegelapan yang sekelam malam? Yang manakah dari langkah-langkah itu bukan demi manusia? Siapakah bisa memahami hati Tuhan yang seperti hati seorang ibu yang penyayang? Siapakah bisa memahami hati Tuhan yang penuh semangat? Hati Tuhan yang penuh semangat dan pengharapannya yang kuat telah dibalas dengan hati yang dingin, dengan mata yang tak berperasaan dan tak peduli, dan dengan teguran dan hinaan yang berulang-ulang dari manusia. Semua itu telah dibalas dengan ucapan yang tajam, sarkasme, dan penghinaan. Semua itu telah dibalas dengan cemoohan manusia, dengan injakan dan penolakan, dengan kesalahpahaman, rintihan, kerenggangan, dan sikap menghindar dari manusia, dan tidak dengan apapun kecuali kebohongan, serangan, dan kepahitan. Kata-kata yang penuh kehangatan telah disambut dengan alis yang mengancam dan perlawanan yang dingin dari 1000 jari yang bergoyang-goyang. Tuhan hanya dapat bertahan dengan kepala tertunduk, melayani manusia seperti sapi yang menurut. Begitu banyak matahari dan bulan, begitu banyak kali bintang-bintang dihadapinya. Begitu banyak kali dia berangkat pada waktu fajar dan kembali pada senja hari, berputar-putar dan berbalik, menanggung penderitaan yang 1000 kali lebih besar daripada rasa sakit karena kepergiannya dari Bapaknya. Menahan serangan dan penghancuran manusia, penanganan dan pemangkasan manusia. Kerendahan hati dan ketersembunyian Tuhan telah dibalas dengan prasangka manusia.
dengan pandangan yang tidak adil dan perlakuan yang tidak adil dari manusia. Dan cara Tuhan bekerja tanpa suara dalam ketidakjelasan. Kesabarannya dan toleransinya telah dibalas dengan tatapan serakah dari manusia. Lalu manusia berkata, kapan kami melihat Tuhan seperti itu? Ya. Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk. Bagaimana saudara sikap kita terhadap orang-orang yang tertinggi? Seperti itulah sikap kita terhadap Tuhan. Ya. Manusia berusaha menindas Tuhan sampai mati tanpa rasa bersalah sedikit pun dan berusaha menginjak Tuhan masuk ke dalam tanah. Sikap manusia dalam perlakuan Tuhan merupakan salah satu kepandaian yang langka. Dan Tuhan yang ditindas dan dipandang rendah oleh manusia dihancurkan sampai rata di bawah kaki puluhan ribu orang. Sementara manusia sendiri meninggikan diri seolah-olah ia akan menjadi raja di bukit. Seolah-olah ia ingin merebut kekuasaan mutlak. Menjelaskan kekuasaan dari balik layar. Membuat Tuhan menjadi sutradara yang bertanggung jawab dan taat aturan di balik layar. Yang tidak diperkenankan untuk melawan atau menimbulkan masalah. Tuhan harus memainkan peran kaisar terakhir. Dia harus menjadi boneka tanpa kebebasan sama sekali. Ya. Kalau ini tidak diungkapkan, kita tidak akan tahu apa yang sedang dihadapi oleh Tuhan. Dia menceritakan ini, saudara. Dia menceritakan pengalamannya. Sebagian dari pengalamannya. Dan di bagian dunia yang lain, saudara. Tuhan telah mengirim. Bapa di surga telah mengirim utusan. Bayangkan, saudara, bagaimana perasaan Tuhan yang di surga. Bapa yang di surga dengan Tuhan yang di bumi. Di satu sisi Tuhan yang di bumi itu sudah pengen sekali kembali dengan Bapa. Tapi bagaimana, saudara, melihat keadaan manusia seperti ini? Apakah ketika melihat keadaan manusia seperti ini, dia bisa pulang lenggang kangkung ke surga? Apakah dia tidak tahu perasaan bapaknya setiap hari? Di satu sisi, saudara, Bapak yang di surga itu sudah pengen sekali, saudara, menyatu kembali dengan anaknya ini. Karena anaknya ini adalah kami sendiri. Anaknya seperti 7 roh Allah yang diutus ke bumi, saudara. Ke segala penjuru bumi, saudara. Ketika kilat memancar dari timur, saudara. Bagaimana orang-orang utusannya ini, saudara. Ketika mereka diutus berdua-dua, bagaimana mereka dikejar-kejar. Bagaimana ingat ketika awal kita mau memulai persekutuan ini, saudara. Mungkin orang menganggap pengajaran kita aneh. Bukankah itu, saudara? Bukankah orang yang menolak itu juga adalah objek penyelamatan kita? Lalu ketika kita sudah mempersekutukan ini, saudara, masih tekunkah kita? Masih sabarkah kita? Masih mau kita terus mau bekerja sama dengan Tuhan? Sudah terlalu banyak cerita yang mau saya ceritakan tentang kehidupan ini. Tapi dengan menceritakan itu, apa yang didapat oleh Tuhan? Apakah dia menemukan orang-orang yang bekerja sama? Perbuatan manusia sungguh tak terkatakan. Jadi bagaimana ia berhak untuk menuntut ini atau itu dari Tuhan? Bagaimana ia berhak untuk mengajukan saran-saran kepada Tuhan?
Bagaimana ia berhak untuk menuntut agar Tuhan bersimpati dengan kelemahannya? Bagaimana ia pantas menerima belas kasihan Tuhan? Bagaimana ia pantas menerima kemurahan hati Tuhan berulang kali? Bagaimana ia pantas menerima pengampunan Tuhan berulang kali? Di manakah hati nuraninya? Ia telah menghancurkan hati Tuhan sejak lama. Ia telah lama membiarkan hati Tuhan hancur berkeping-keping. Tuhan datang di antara manusia dengan gembira dan penuh semangat, berharap bahwa manusia akan murah hati kepadanya, meskipun hanya dengan sedikit kehangatan. Namun hati Tuhan tidak cepat dihibur oleh manusia. Yang diterimanya hanyalah serangan dan siksaan, yang semakin bertambah dengan cepat. Hati manusia terlalu rakus, keinginannya terlalu besar. Ia tidak pernah bisa dipuaskan. Ia selalu jahat dan membabi buta. Ia tidak pernah memberi Tuhan kebebasan atau hak untuk berbicara, dan tidak memberikan pilihan apapun kepada Tuhan selain tunduk pada penghinaan dan membiarkan manusia untuk memanipulasi dirinya sesuai dengan keinginannya. Sekalian, bagaimana kita memperlakukan Tuhan siapa? Bagaimana kita dengan gagasan kita terus menjalankan hidup kita? Bagaimana ketika kita tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan bicara? Kalau saya renungkannya bagaimana Tuhan menaklukkan diri saya gitu. Karena saya gini, sabar. Jika saya merenungkan masa-masa perantangan saya akan Tuhan. Dan nyata, saya masih ada di hadapannya. Coba kalau Tuhan itu seperti satu pribadi yang benar-benar mendampingi saya, yang saya lihat gitu. Di mana saya terus yang ngomong gitu kan. Sementara dia mau kasih saya nasihat, saya sudah dengan misalnya segala kepintaran saya. Ketika misalnya masa-masa di mana saya tidak mencari Tuhan seperti hari ini sudah. Ya, bangun pagi ya sudah. Sekarang, bukankah kita ini hasil ketekunan Tuhan? Apa yang diharapkan Tuhan dari kita semua yang adalah hasil ketekunan? Sulit ya untuk menjawab Tuhan ya. Seandainya saudara, seperti yang saya katakan sama saudara, ketika coba saudara merenungkan bagaimana sabarnya Tuhan terhadap saudara. Ya kan? Baik, itu kan saudara. Sudah saya siap, sudah 4 menit lagi saudara. Di jam 8:30 mungkin kita berangkat dari sini. Baik, mari kita akhiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan ini. Sampai di sini nanti nanti yang sudah berangkat dari kota ini. Boleh memimpin. Boleh. Setiap langkah. Kami menyerahkan seluruh kehidupan. Sulit untuk kami mengatakan bahwa kami tahu jalan Tuhan. Itu artinya kami tidak bisa mengupayakan. Bagian kami hanya memandang kepadamu. Dan doa kami kiranya kami dapat memperhati segala kehidupan. Mengikuti bimbingan. Kiranya kami dapat menghibur Engkau Tuhan. Terpujilah segala sesuatu. Pujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati.